Indonesia segera punya kapal selam nuklir, perjanjian dengan Prancis jadi bukti RI kejutkan aliansi Cina-Rusia dan AUKUS yang ingin kuasai Laut Cina Selatan. Pertemuan sejumlah kepala negara di G20 di Italia beberapa hari lalu ternyata tak hanya untuk membahas masalah global. Dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo jadi sorotan semua kepala negara yang hadir. Ditambah lagi dengan perbincangan yang cukup serius yang dilakukan Presiden Jokowi dengan Presiden Prancis Macron jadi sorotan. Isu mengenai aliansi militer baru di kawasan Indo-Pasifik, terutama Laut Cina Selatan pun mencuat. Padahal sudah bukan rahasia lagi bahwa di kawasan yang tengah memanas tersebut ada dua aliansi yang kini saling bersitegang. Aliansi tersebut dibentuk oleh dua negara yang kini tengah menduduki sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat. Negara-negara tersebut tak lain adalah Cina dengan sekutunya dan Amerika Serikat dengan aliansinya. Sudah bukan rahasia lagi, kawasan Indo-Pasifik ini tengah jadi sorotan lantaran disebut-sebut bakal menjadi medan perang dunia ketiga. Hal itu setelah banyak negara memiliki kepentingan tersendiri di wilayah laut dengan kategori sangat sibuk tersebut. Dalam pertemuannya dengan Macron, Presiden Jokowi pun jadi sorotan lantaran disebut bakal menggantikan posisi Australia yang dituding mengkhianati Perancis. Melansir dari AFP, Australia kini tengah dimusuhi oleh Perancis lantaran dituding melanggar kesepakatan soal kapal selam. Sebelumnya diketahui Australia sempat membuat kesepakatan dengan Prancis mengenai pembuatan kapal selam nuklir. Namun kesepakatan tersebut dibatalkan sepihak oleh negara tetangga Indonesia dan memilih bergabung dengan aliansi AS dan Inggris atau AUKUS. Bahkan belum lama ini, salah satu pejabat tinggi Indonesia membeberkan rencana kerjasama mengenai pertahanan dengan Prancis. Rencana kerjasama tersebut diungkapkan oleh Wakil DPR RI Indonesia saat berkunjung ke Duta Besar Prancis untuk Indonesia di Jakarta pada Rabu tahun lalu. Indonesia dan Prancis memiliki pandangan yang sama terkait konsep Indo-Pasifik yang inklusif dengan mengedepankan sentralitas ASEAN. Prancis juga menjadi presentasi Uni Eropa dalam konteks kerjasama Indo-Pasifik yang sedang terus berkembang, ujar Aziz dalam keterangannya dikutip dari Antara. Kerjasama ini juga bakal mencakup mengenai rencana pengembangan pertahanan dalam hal alat utama sistem senjata atau alutsista. Kedua negara memiliki visi yang sama, ini tercermin dalam sinergitas di Dewan Keamanan PBB. Isu perubahan iklim maupun isu-isu global strategis yang lain, DPR menyambut baik kesamaan pandangan antara kedua negara di tingkat internasional, tambah Aziz. Kabar kerjasama dan pembentukan aliansi baru di kawasan Indo-Pasifik terutama Laut Cina Selatan ini pun juga menyeret India masuk dalam kelompok bersama Indonesia dan Prancis. Di sela-sela KTT G20 di Roma, Macron pertama kali bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo diikuti oleh Perdana Menteri India Narendra Modi. Pembicaraannya fokus pada pengaruh ekonomi yang tumbuh di kawasan itu dan persaingan antara AS dan Cina. Ada keinginan bersama untuk melangkah lebih jauh dengan strategi Indo-Pasifik, kata pihak Prancis setelah berbicara dengan Modi mengutip dari Kompas yang melansir dari AFP pada Sabtu yang dikutip dari kompas.com. Prancis dan India yang pertama kali menentukan strategi Indo-Pasifik pada 2018. Keduanya menemukan konvergensi yang hebat pada prinsip-prinsip panduan tindakan kami di Indo-Pasifik, kepercayaan, kemerdekaan, dan persatuan, menurut kantor kepresidenan Prancis. Kini, kerjasama yang bakal dijajaki oleh Prancis dengan Indonesia pun jadi sorotan, apalagi Indonesia disebut-sebut sebagai negara yang berpengaruh di kawasan Laut Cina Selatan.